Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Pada episode kali ini melanjutkan video building untuk STO semi klasik menggunakan chassis Super TZ. Kita akan lakukan tes run di track 3 jalur, dan ini dia untuk mobil yang sudah saya build sebelumnya. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa cek lagi video ini, dan juga saya lakukan review dan juga tes run untuk sound starter berikut ini guys. Nah, mobil kedua yang akan saya lakukan tes run untuk hari ini adalah B-Max berikut ini full ori ya, dan kalian juga sudah lihat video buildingnya di channel saya. Untuk mobil ketiga ini adalah SDX atau Side Damper X dengan part KW. Ini juga sudah saya lakukan review dan build tutorial di channel saya guys, pastikan kalian cek ya. Nah, jadi kita akan coba satu persatu dulu. Untuk mobil pertama adalah SDX berikut ini dengan chassis VS. Kita akan mulai turunkan. Di sini saya menggunakan Atomic Tune 2. Dan kita lihat di sini, yes, lagi-lagi ada double bounce, tapi nggak masalah. Biasanya turun kedua ketiga dia mulai dapat feel-nya guys untuk tracknya. Kita coba aja ya. Dengan battery yang sama tidak saya ganti, dan mobil turunan langsung out dia. Kelihatan di slow motionnya mobil nggak turun, tapi ngebounce lagi, lalu dia keluar ngerambat dan akhirnya course out. Nggak apa-apa, kita turunin lagi. Biasanya untuk baterai fresh dan fully charge itu di awal dia memang ngejos banget. Harus turun ya paling tidak 1-2 kali baru dia dapat speed yang pas untuk di track ini. Nah, kita lihat di sini, kita turunkan, dan rupanya betul mobil cukup aman kali ini melewati double bounce-nya. Dan lagi-lagi mobil course out ini lewat double bounce-nya. Dan nggak apa-apa, nanti kita sesuaikan aja, kita kasih rem kali ya nanti biar kita bisa menyesuaikan dengan tracknya. Lalu mobil kedua ini adalah B-Max full ori, dan ini juga sudah saya lakukan tes run sebelumnya, kalian udah cek di video yang lalu ya. Kali ini kita akan coba turunkan menggunakan mesin Atomic Tune 2 juga. Kita lihat di sini, kita mulai. Dan mobil lagi-lagi course out di double bounce. Jadi ya kalian sudah tahu untuk di track di Royal Plaza ini memang ada double bounce-nya, dan saya nggak bisa seenaknya ngubah tracknya. Jadi untuk mobil yang non STO dengan Hiko setup ataupun flex setup, inner suspension dan sebagainya, ini agak kesulitan untuk melewati double bounce. Tapi mending lah untuk single shaft ini masih bisa menyesuaikan. Jadi kalau kalian lihat video saya untuk test run B-Max versus side damper, itu kalian udah lihat betapa pontang-pantingnya mobil double shaft. Tapi untuk single shaft masih sedikit bisa lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan double bounce ini, selama kita turunkan dengan voltase yang pas dan baterainya nggak terlalu ngejos. Nah, tapi kita coba turunkan lagi di sini, dan mobil lagi-lagi bermasalah. Jadi memang ini problemnya untuk B-Max adalah di front underguardnya. Jadi memang front underguard ini sangat tidak disarankan, dikarenakan memang dia kestabilannya cukup buruk ya. Kalau saya bilang lebih baik memang pakai FRP talenan guys. Taruh depan, kasih busa rem, dan dijamin aman. Oke, langsung aja kita coba turunkan untuk STO semi klasiknya dengan chassis Super TZ berikut ini. Untuk depannya menggunakan progressive down thrust roller. Ini seperti yang sudah saya bahas juga di building tutorialnya. Untuk bodinya sementara saya lepas ya. Jadi saya nggak pengen sayapnya patah karena kelontang dan sebagainya. Jadi sayang banget. Kita coba make sure apakah mobil aman atau enggak. Nanti setelah aman barulah kita pasangkan untuk bodinya guys. Kita lihat di sini. Mobil cukup aman karena memang Hyper Dash ini tidak terlalu liar jika dibandingkan dengan Ultra Dash. Dan kalian udah lihat test run untuk Ultra Dash, Touch Dash, dan juga sound starter ya. Di situ sudah saya tunjukkan. Dan kali ini untuk aman aja saya pakai Hyper Dash aja guys. Nah, kita lihat di sini mobil aman banget malah, jadi tidak worse out. Dan kita akan langsung angkat ya. Kita akan coba run lagi berikutnya menggunakan bodinya. Jadi kali ini nggak khawatir nih bodinya akan rusak atau bagaimana, karena jelas mobil aman sekali. Dan rupanya tidak seaman itu. Jadi sekalipun aman, selalu ada saja yang bisa terjadi di lintasan mini 4WD guys. Seperti berikut ini ya. Walaupun sudah menggunakan ban hard, dia tetap saja bounce dan akhirnya keluar lintasan juga akhirnya. Tapi untungnya tidak ada yang rusak di sini, hanya saja penyakit lama kambuh lagi. Jadi ini memang udah mulai dol untuk lubang stay bagian depan bawah. Jadi memang dia FRP-nya lepas untuk brake plate-nya. Harus kita tembus, kita baut dari atas, lalu kita tetesi lem biar maksimal dia.
Oke, akan kita perbaiki dan kita akan coba turunkan lagi. Kita lihat di sini untuk race ketiga mobil dengan kelas yang sangat berbeda satu sama lainnya. Kita lihat untuk semi klasiknya ketinggalan jauh banget. Jadi Hyperdash ini bahkan tidak bisa ngubar mesin tune ya. Ini juga karena faktor gear juga. Untuk chassis jadul ini memang nggak bisa pakai super speed gear. Kita lihat di sini mobil Course Out untuk BMAX. Kita lihat untuk SDX masih berjalan di lintasan dan kita bisa lihat dia bounce, dia nyaris kebuang tapi masuk lagi ke track. Dan akhirnya mobil KO di double bounce. SDX-nya sekarang saya pasangi busa rem aja. Untuk yang bagian depan saya pasangi busa rem hijau. Dan ini kalau kalian bertanya-tanya kenapa depannya melengkung, ini sudah saya amplas. Nah, kalau kalian penasaran dengan bagaimana cara mengamplas ataupun menyeting brake yang mudah, kalian bisa cek video saya yang ini. Di situ saya jelaskan bagaimana metode mengamplasnya juga. Untuk yang BMAX seperti ini sudah saya ganti dengan front underguard yang tebal kali ini. Nah, jadi nggak masalah karena kita tidak sedang dalam lomba. Ini saya pasangin aja, memang dia untuk depan ada gap kurang dari 1 mili. Nah, ini sebetulnya kalau di lomba kena screwed ya, tapi nggak masalah. Ini demi terlaksananya mobil finish 3 lap guys. Jadi ya kita kesampingkan dulu untuk hal tersebut. Untuk bagian belakangnya tetap kita gunakan brake sponge berwarna abu-abu. Nah, kita coba untuk BMAX terlebih dahulu. Yes, lagi-lagi kelontang. Jadi untuk double bounce ini benar-benar dia bikin mumet ya. Kalau untuk BMAX ini karena memang damper itu hanya di samping, jadi sudah jelas mobil KO saat melewati double bounce. Kita nggak apa-apa, kita coba lagi. Mungkin kalian udah bosan ya, mobil double bounce itu selalu course out. Tapi memang ada waktunya dia stabil dan bisa finish 3 lap guys. Seperti yang berikut ini. Dan mobil finish. Jadi sebetulnya hanya perkara voltase baterai aja sih. Nah, kalau kalian penasaran dengan apa yang dimaksud dengan voltase baterai, kalian bisa cek video tes run saya untuk Lord Spirit. Di situ saya jelaskan bagaimana mengatur voltase baterai menggunakan voltmeter digital, dan di situ kalian bisa mendapatkan tips bagaimana mengatur volt baterai agar mobil dapat berjalan dengan aman 3 lap di lintasan. Oke, berikutnya dengan brake sudah terpasang pada SDX, kita akan coba di sini. Masih menggunakan settingan yang sama ya, mesin sama, gear sama, dan rupanya mobil course out saat mendarat. Nggak apa-apa, lagi-lagi biasanya run pertama begitu guys. Untuk run kedua dan ketiga kita akan lihat biasanya sih mobil udah mau. Oke, kita mulai lagi di sini. Dan mobil masih masuk. Lewat double bounce masih aman. Pindah jalur aman. Oke, masih masuk ya. Kita lihat di sini. Mobil masih aman. Dan mobil finish. Jadi di sini kelihatan perbedaannya. Brake sponge ini sangat-sangat signifikan dalam menentukan mobil bisa finish atau tidak. Baiklah, kalau gitu kita akan coba lagi ketiga mobil turun bersamaan. Kita lihat di sini dan kita mulai race-nya. Ya, double bounce pertama course out. Untuk SDX-nya menyisakan hanya STO Classic dan juga BMAX. Dan BMAX-nya course out juga pada double bounce, menyisakan hanya STO semi klasiknya. Di sini menggunakan chassis TZ, berjalan dengan sangat aman di lintasan, tidak ada kendala sama sekali, dengan mesin yang relatif anteng dan juga performa yang tidak terlalu liar guys. Jadi kelihatan di sini mobil aman banget, super aman malah ya. Baiklah, kita tangkap terlebih dahulu. Kita lihat di sini tidak ada kendala sama sekali, roda tidak terlepas. Kita akan coba turunkan lagi. Kita lihat bagaimana run-nya kali ini. Oh, gantian sekarang BMAX-nya yang finish, walaupun akhirnya course out juga di bounce-nya guys.
Kita akan coba turunkan lagi kali ini. Dan sekarang gantian SDX-nya yang finish guys, walaupun KO di turunan setelah bridge pertama ya. Tapi kita bisa lihat di sini mobil itu saling mengerti satu sama lain guys. Jadi toleransi gantian. Sekarang lu aja yang finish. Oke deh. Dan yang terakhir seperti yang bisa kita lihat, STO semi klasiknya guys yang finish. Jadi ya cukup rata lah ya. Namanya kita kalau taruh mobil di track itu kadang ada hal yang tak terduga. Tes sendirian biasanya lancar 3 lap, begitu turun bareng mobil lainnya biasanya ada saja kendalanya. Seperti yang barusan saja kalian lihat. Baik BMAX, SDX dan juga semi klasik semuanya mengalami dan memiliki chance yang sama untuk bisa berlari di lintasan 3 jalur ini. Nah, jadi itu dia guys, bagaimana menurut kalian perbedaan masing-masing settingan dan performanya di lintasan ini menggunakan settingan yang cukup berbeda satu sama lain, menggunakan part, ada yang ori, ada yang KW, ada juga yang klasik, semi klasik pastinya, dan kita bisa lihat hasil akhirnya bagaimana. Baiklah, jadi itu aja untuk tes run kita hari ini antara semi klasik STO, BMAX full ori dan juga SDX full KW, kecuali beberapa part orinya. Dan sebelum saya akhiri dan kalian lihat slow motionnya, saya ingin ucapkan terima kasih dulu kepada supporter dan juga member tim Flash Channel berikut ini. Terima kasih telah menjadi member, dan jangan lupa kalian juga harus menjadi member dikarenakan jika kalian jadi member, kalian akan langsung ikut dalam program giveaway khusus member yang saya adakan akhir tahun 2021 ini, dan terbatas hanya untuk 100 orang saja. Jadi pastikan buruan, tombol jadi member atau bergabung ada di bawah video ini atau di sebelah tombol subscribe. Begitu kalian jadi member, kalian akan otomatis terdaftar sebagai peserta gue yang akan saya adakan dalam waktu dekat guys. Dan nanti pengumumannya akan saya lakukan di bulan Januari 2022. Jadi buruan, peserta ke 101 tidak akan masuk ke dalam program giveaway. Jadi mumpung masih ada slot, tekan tombol jadi member sekarang juga dan pastikan kalian jadi member. Ya udah, itu aja dari saya. Pastikan kalian cek playlist saya lainnya, dan agar nggak ketinggalan upload berikutnya, subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you. It won't leave my mind when I'm with you.